Oke, selamat siang teman-teman. Kita mulai lagi ketemu dengan Pak Mul. Hari ini pas tanggal 27 Agustus 2025 ya. Nah, boy, kita sekarang kita lihat ya di Kemarau Basah, di grup kita lihat pembicaraannya tuh rame sekali ya. Ada yang udah berbunga ya, ada yang belum ya. Kita lihat sebenarnya kalau kita bahas durian untuk masuk fase generatif atau pembungaan itu kita lihat dari letak lokasi ya Pak Mul ya. Di utara itu secara alami bisa 2 kali, bagian selatan bisa sekali ya. Nah, kita ini kebetulan di Pulau Jawa Selatan, kita nanti harapkan di bulan Agustus September. Tentu dengan persiapan di bulan sebelumnya 4 bulan ya. Di utara mereka mungkin bisa di lebih awal ya, Juni-Juli sama Februari kali ya, Maret ya, Januari, Februari, Maret ya. Pak Mul ya. Nah, kita lihat hujan turun terus menerus ya. Jadi kalau kita program pembungaan tentu kita lihat sangat tergantung sama cuaca ya. Saya sering ngobrol Pak Mul, keberhasilan suatu kebun itu kurang lebih 45-50% dari keadaan cuaca gitu ya. Begitu kira-kira Pak Mul ya. Betul. Tepatnya 47% Pak Mul ya. 47% ya. Nah, kita lihat juga di sini tidak terlepas dari namanya hormon ya Pak Mul ya. Iya. Hormon ya, jadi ya orang mungkin banyak tahu itu kita harus hambat hormon namanya giberellin ya. Nah sekarang ini kita lihat satu hormon yang sangat penting ya sebenarnya yang perlu kita pahami adalah ABA ya, asam absisat ya. Asam absisat. Nah, kita butuh di awal generatif sama di akhir pematangan buah. Pematangan buah. Jadi itu penting ya, sebelum ethylene bekerja full kita kalau bisa ada peralihan dari ABA ya gitu Pak Mul ya. Betul. Nah mungkin Pak Mul bisa menceritakan gimana dari awal kita sekarang masuk ke generatif ya, keluar mata ketam, ceri, terus antesis, kemudian kepala mancis, bola pingpong dan selanjutnya sampai pemandangan buah. Peran ABA ini apa aja gitu Pak Mul? Oke, ya. Makasih Pak Ridho. Ya. Jadi hormon itu disintesa oleh pohon itu bergantian Pak. Ya. Dipengaruhi oleh fotoreseptor. Ya. Jadi matahari ini berkeliling mengitari bumi mengelilingi matahari, itu intensitas dari matahari ini berbeda-beda tiap bulan. Yeah. Nah kebetulan kalau di selatan Khatulistiwa kemiringan terjauh itu ada di bulan Juli. Yeah. Bulan Juli itu adalah kemiringan 23 derajat. Jadi kosmos kita ini dipenuhi oleh oleh para infrared sama ada UVB. Nah ini ternyata ini adalah direspon oleh pohon durian menjadi waktunya berbuah gitu Pak. Nah jadi kalau UVB itu meningkatkan hormon ABA, jadi hormon ABA ini fotoreseptornya adalah menerima UVB dalam jumlah banyak. Ya. Nah, itu kalau normal Pak Ridho, artinya tidak ada anomali iklim. Tetapi ketika ada di titik terjauh matahari ini di 23 derajat hujan banyak. Kalau daun tetap merespon daun ini. Daun ini akan memproduksi hormon ABA ya mungkin jam 10 sampai jam 2. Tetapi hormon ABA ini diproduksi bukan di satu tempat Pak. Akar misalnya. Di akar. Justru yang terbanyak produksi hormon ABA ini adalah di akar. Kalau di daun itu, ketika mitokondria mendapatkan radikal bebas, maka mitokondria ini memproduksi hormon ABA. Satu lagi ada di kloroplas. Kalau kloroplas ini, ketika mitokondria sudah menghasilkan radikal bebas, maka si kloroplas ini berubah menjadi warnanya berubah menjadi kuning. Nah, setelah kuning kemudian ABA baru diproduksi. Nah, jadi sekarang ini teman-teman pekebun ini mencari solusi karena di akar masih basah terus, maka teman-teman ini mempaklo. Tetapi efeknya adalah hormon ABA ini hanya dihasilkan di daun. Ada perubahan morfologi yaitu perubahan warna kuning.
Tapi kalau dia sesuai dengan natural, aba banyak diproduksi di tanah, di akar maaf, tidak ada pengaruh terhadap perubahan warna. Jadi daun tetap hijau, bunga banyak. Nah, kalau teman-teman ada yang sekarang ini menggunakan paklo, kalau teman-teman di luar negeri ini, dia selain irigasi, mereka menyediakan drainase, Pak. Drainase ya? Drainase. Dan mungkin ini penting diadopsi oleh petani durian di Indonesia. Kenapa? Drainase itu di bawah busut ya maksudnya? Di bawah busut. Ya. Jadi kita sebelum tanam ya? Sebelum tanam. Ya. Kita bikin disebutnya tile drainage atau French drain. Ada pipa perforasi yang dilubangi. Ya. Kemudian dibungkus oleh geotekstil. Kemudian diisi oleh kerikil, Pak. Nah, terus ditanam sebelum membangun busut. Bisa 2 jalur supaya tengahnya tetap kosong. Nah, itu kemampuan sepasang drainase ini bisa melewatkan air 300 liter per jam. Per jam ya. Jadi penggunaan air mungkin lebih irit karena nggak ada penguapan mungkin, Pak. Jadi ada begitu ke arah sana. Bukan ke arah sana. Jadi kalau itu irigasi, Pak. Irigasi sendiri dibagi jadi 4. Yang kita kenal irigasi tetes. Ada partial root zone. Dia menyiramnya sebelah-sebelah gantian. Ada lagi yang menyiramnya di tempo. Namanya kita sebutnya regulating deficit irrigation. Teman kita di durian itu Pak Yantoto. Oh, Yantoto ya. Yantoto itu dia yang di Malang itu ya? Iya betul. Dia masuk ke regulator deficit irrigation. Jadi semprotnya banyak sekali ya? Banyak, tapi temponya dilamain. Ya? Jadi tidak tiap hari. Jadi dia seminggu sekali kalau saya lihat tuh. Betul, betul. Ya, mungkin kalau di ekstrim mungkin bisa di bawah 4 hari kali ya. Betul. Nah, ini masih di wilayah irigasi. Ya. Akan lebih sempurna kalau drainasenya disiapkan. Nah, drainase kita kan sekarang masih drainase kanal di luar. Ya. Mungkin Akadu atau Bapak juga kan sudah kalau pakai mikros sprinkler. Bukan drainasenya. Oh, drainasenya ya kan. Nah, jadi drainase yang terbaik itu persis di bawah busut. Oh. Nah, jadi ketika kita musim pembungaan kayak sekarang, pengen aba dihasilkan oleh akar, akarnya harus kering. Nah, ini yang punya drainase di bawah busut tidak ada masalah hujan besar, Pak. Jadi tetap aba dihasilkan oleh akar pada musim hujan sekalipun. Jadi kita tidak perlu lagi plant grow regulator seperti paklo, mekuat, floor mekuat. Tapi ya tentu ini kan infrastrukturnya harus dibangun dari awal. Dari awal ya. Iya. Ya, jadi catatan dulu Pak Mul ya. Kalau kita lihat kan kita ada coba di sini kita tutup pakai plastik. Iya, iya. Kalau tutup pakai plastik mungkin yang cover tutup plastik itu nggak kena hujan, tapi dari samping-samping itu ada resapan. Iya. Ya, apalagi hujan besar. Resapan ya. Betul. Nah, kalau yang Pak Mul bicarakan itu benar-benar nggak ada resapan ke akar. Iya, dia terarah ke arah drainase tadi. Langsung evakuasi di menit itu juga, langsung dikeluarkan. Langsung kering gitu ya. Betul, betul. Ya. Jadi di akar nggak boleh ada tambahan air ya waktu kita stressing masuk ke generatif ya gitu ya. Untuk generatif. Ya. Nanti apa manfaat ketika masuk ke pematangan buah? Jadi pematangan buah itu kalau kita bisa mendominankan aba tanpa penambahan dari luar, benar-benar diproduksi oleh pohon, maka drainase till drainase ini benar-benar bermanfaat, Pak. Jadi kita tetap menjaga bagian busutnya ada penyiraman, tapi bagian bawahnya tetap kering. Ini aba akan dominan. Nanti biji ini akan kempet tanpa hormon. Gitu. Bijinya akan kempet. Tanya Boy. Jadi catatan ya, jadi sebenarnya pematangan buah supaya bisa matang sempurna kita perlu yang namanya etilen. Tapi sebelum masuk ke situ kita ada yang namanya perantara, kita butuh yang namanya aba. Aba, iya betul. Dikondisikan, tentu dikondisikan dengan sesuai dengan iklim atau bagaimana kamu kondisikan? Jadi atau kita kasih dari eksternal? Kalau di luar, Pak, di luar yang di bawahnya ada apa namanya subsoilnya berbatuan,
seperti di Penang, Ya. di mana di Raub. Ya. Paham ya? Nah, dia itu udah otomatis di bawah itu lebih kering. Dan kadar hujan juga rendah kan di Malaysia kan? Karena di sana beda kan, betul. pakai 2.000 sampai 2.500 ya. Kita bisa sampai 4.000. 4.000 sampai 6.000. Iya. Jadi betul-betul drainase yang saya bilang ini penting gitu di Indonesia ini, Pak. Jadi saya cerita dulu ya. Ya. Okay. Ada orang yang berhasil defisit water drainase ini. Saya sebutkan yang berhasil itu pertama Nanas Heligan. Nah, di Inggris. Oh, di Inggris ya. Di Inggris. Dia kompos kotoran kuda, grapel di bawahnya, grapel mineral. Kemudian dia ada di bawahnya itu adalah drainase yang French. Maka nanas dia itu istimewa, harganya pun istimewa. Silakan teman-teman cek sendiri nanas Heligan atau Lost Island disebutnya. Itu sampai nanasnya paling murah 22 juta, paling mahal 100 juta lebih, Pak. Wah, itu luar biasa. Ya. Nah, dia itu teknik drainase. Kemudian yang drainasenya bagus lagi adalah osmic plus. Osmic plus itu dia mengoperasikan buah awal, Pak. Buah tengah dia buat kering bagian bawahnya. Nah, maka osmic plus keluarlah. Terus satu lagi adalah strawberry oisi. Strawberry oisi ini apa ya namanya kalau di hidroponik itu apa namanya? Yang bagian medianya itu? Oh, bagian itu. Spon kayak spon. Bukan, gitu. namanya lupa saya istilahnya. Dia dibikin susun 3, Pak. Akar atas yang selalu basah, akar tengah yang bisa kering bisa basah, lembab ya. Akar bawah dia kering. Hanya lembab saja. Dia pakai media kalau yang maksudnya. Medianya media itu? Spon gitu kan? Enggak, dia ada spon betul. Tapi dia dibikin 3 tingkat. Ada ruang yang bisa dikeringkan, terutama bagian bawah. Maka strawberry yang bricknya 8, dia bisa sampai brick 22. Sama osmic juga. Pematangan buah mungkin. Iya. Nah, akhirnya kadar air bisa kontrol ya. Nah, itu cara-cara fisika membuat hormon ABA dominan. Nah, ternyata ya kalau hormon ABA dominan ada 4 asam amino yang diproduksi, Pak. Ada 4 asam amino yang diproduksi ketika hormon ABA dominan. Phenylalanin, tirosin, kemudian cystein, sama triptofan. Ini diproduksi oleh pohon, akar terutama ketika ada dalam dominasi hormon ABA. Iya. Oh, ini esensial semua ya? Ini semua kualitas semua. Esensial semua nih. Apa perlu ceritain maksud fungsi satu-satunya? Ya. Ayo boleh ya? Phenylalanin ini ketika diproduksi dalam kondisi ABA dominan, dia menghasilkan 600 polifenol. Di antaranya warna, rasa. Tapi lebih cenderung ke rasa. Kalau tirosin, dia menghasilkan rasa terpen, Pak, kebas durian. Kemudian dia juga menimbulkan black gold dan pahit. Tapi ya harus ada temennya. Temennya tadi CU, Fe ya. Nah, terus ada triptofan, triptofan. Yang ketiga ya. Nah, triptofan ini ke alkaloid. Jadi dia itu menghasilkan hormon glutathione di durian. Glutathione, serotonin, menyebabkan orang makan durian itu ketagihan. Nah, yang terakhir cystein. Cystein ini akan menimbulkan warna yang keren loh. Tapi tetap ada kofaktornya. Seperti S ya. Mg ya. Mg sama S ya. S dan Fe. Ya. Jadi teman-teman jangan ragu menggunakan Mg, Pak. Pada jadi saat Mg, kalau S itu kan juga bisa akhirnya untuk MGS. asam amino metianin, untuk etilen. Untuk etilen, betul. Nah, dan dia betul. juga bisa menambah beta karotinnya naik. Betul, Kalau betul. S, ya. Betul. Fe juga bekerja dengan apa, nanti warnanya juga naik. Betul. Orange ya. Jadi Kita mesti lihat yang itu mungkin ya, Pak Mon. iya, Yang di sini ya. Yang di sini ya, Pak ya. cyanidin. Di mana? Bukan. Oh, yang di sini ya, di sini. Iya. Dia ada Fe-nya. Betul. Ya. Nah, Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi sebelum etilen menyempurnakan semuanya, Iya. melunakkan daging durian,
maka ada kesempatan waktu yang panjang bagaimana ABA dominan. Ketika ABA selesai bekerja, pematangannya diselesaikan oleh etilen. Nah itu tadi biji kempet. Biji kempet kenapa? ABA ini menyebabkan pengembangan biji ini dorman. Yeah. Bapak pernah kan bikin yang kempet ya? Itu juga ada permainan nutrisi sedikit ya. Nutrisi. Timingnya masuk ke fosfat, dapat di stres sama sekali ya. Nah itu ABA-nya Bapak tutup ya? Iya. Tutup. Oke. Ya ini kita bincang-bincang mengenai hormon ABA ya. Ada tambahan lain lagi Bang untuk ini? Mungkin persiapan ya. Persiapan orang-orang sekarang udah mulai ada yang mata ketam, udah ada yang ceri, bahkan ada yang udah menjadi bola pingpong di beberapa daerah ya. Betul. Ya mungkin di utara juga apa. Saya lihat yang di Jasingan di tempatnya Pondok Awe juga ada yang udah ada besar. Iya. Besar, udah matang 50%. Karena waktu itu coba program pembungaan, tapi memang sebenarnya karena kondisi cuaca yang memungkinkan juga gak berhasil. Tapi ada yang berhasil beberapa pohon. Oke. Besar ya. Jadi udah ada dia. Ada yang bahkan bulan lalu ada yang matang, Bu ya. Ya, yang coba ya, yang di Kebun Awe. Tambahan saya untuk pembungaan ini Pak. Jadi kan ini ABA dominan, banyak teman-teman yang menggunakan regulator ya, pakai paklo. Paklo ya. Untuk yang alami mungkin tidak ada kendala. Tapi kalau yang menggunakan paklo, jangan lupa segera semprotkan hormon GA3 atau Pseudomonas. Nggak usah kan mereka banyak di daun. Di daun. Ya. Jadi nggak perlu. Tapi kalau hujan masuk ke tanah gimana Pak? Itu sebulan yang lalu kan. 4 minggu yang lalu. Oh, mereka udah semprot? Iya, ini kan udah keluar bunga sekarang. Oh, udah bunga ya. Jadi GA3 ada teman-teman yang menganjurkan sebaiknya GA5 atau GA7. Karena durian ini tipe buah yang berkulit tebal. Ya. Sebenarnya lebih cocok ke GA5 atau GA7. Ya, gitu. Tapi udah terlanjur kalau hujan di Paklo hujan taruh di tanah gimana? Apa ada perlakuan tanah dikasih Pseudomonas putida? Pseudomonas putida, betul. Ada perlu nggak? Kalau udah lewat 3-4 minggu gimana? Perlu dikasih untuk mencuci lah gitu ya? Dia 30 hari ya, udah kelewat mungkin. Cuma ini Pseudomonas putida nih banyak yang tanya, ini sulit katanya kita dapatkan ya Pak Mulya. Yang buat itu karyawannya Brin Pak, dia jualnya di Cibinong. Ada di Tokopedia tuh. Iya. Tapi saya kadang-kadang ditanya kalau nggak ada, saya bilang begini, coba ambil getah mangga sama humus di mangga, coba dimasukin di bawah itu, kan kita coba ya. Iya. Karena kita lihat mangga, saya di sini sendiri mangga saya paklo semua. Nggak ada yang stres kan? Ya, ada bunga keluar semua. Iya. Karena di sini sebelumnya kita punya durian montong pernah kita paklo, tapi itu waktu itu paklonya karena Ageng, keponakan Ageng nggak berapa tahun, paklo di tanah. Jadi keluar sampai matang itu hasil buahnya enak sekali, tapi setelah itu pohonnya mati karena waktu itu kita nggak tahu cara untuk pengendaliannya. Betul. Pohonnya mati. Memang paklo. Tapi kalau saya di sini mangga saya paklo, memang hasilnya bagus. Buahnya banyak. Nah, tapi ada masih belum selesai Pak. Jadi kalau sudah keluar, pertama GA3 kalau taruh di tanah Pseudomonas putida, kalau spray di daun yaitu GA3 dengan CPPU. CPPU ini sitokinin sintetis. Nanti gibberellinnya membesarkan batang dan buah, sitokininnya mendorong ke arah vertikal, jadi panjang lagi. Jadi kalau di paklo efeknya nanti tangkainya pendek, dikasih GA5, dia nanti bisa membesar lagi dan sitokininnya manjangin. CPPU. Biasanya kalau yang panjangnya kalau di Malaysia saya lihat mereka supaya gampang waktu diikat. Kalau pendek kan susah diikat katanya. Wah, mungkin mereka spray yang itu ya. Iya betul. Nah terus setelah tadi pasca keluar diferensiasi bunganya sudah jelas, bulatnya sudah jelas, kita GA3 dan CPPU. Dosisnya berapa kan? Dosisnya paling sedikit itu 20 ppm. Untuk ini ya? Iya, paling banyak itu 100 ppm, jangan lebih. Tekniknya bisa dicelup, bisa dispray. Ini langsung di buah ya? Iya, langsung ditangkai. Nah, kalau daunnya terlalu stres, karena tadi bahwa ABA itu menguningkan daun, ABA itu udah dekat dengan etilen.
Ya, sudah dekat ya. Kalau kalau kebablasan etilen, dia gugur. Nah, ini GA3-nya disemprot ke daun juga. Oh, ke daun. Iya. Oh, dia langsung respon dari daun, bukan dari akar ya dia. Ya, akar kan belum bisa menghasilkan. Lama ya naik ke atas ya. Karena pengaruh pengaruh dari paklok. Iya. Nah, kita bisa tambahan dari luar. Setelah itu masuk ke masa antesis. Nah, antesis ini bukan lagi GA, bukan lagi sitokinin, Pak. Yang harus dominan itu hormon auksin harus lebih dominan dibanding hormon sitokinin. Etilen. Etilen yang gugur ya. Iya. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Karena kalau etilen dominan pada saat antesis, mungkin saya luruskan dulu. Ya. Kalau 4 hari pasca mekar sudah jatuh, itu bukan pengaruh dominansinya etilen, bukan. Tetapi pohon ini gagal polinasi. Perkawinannya gagal. Ya, biasanya Pak, pas dia mekar, hujan di malam hari, putik serbuk sari basah. Ya. Mereka tidak bisa berpindah ataupun melekat di putik, tidak ada kehalang air gitu. Ya. Nah, ini ciri-cirinya apa? 4 hari seminggu lah paling lama sudah jatuh. Ya. Pasca antesis. Ya. Kalau jatuhnya di durasi antara seminggu sampai ke 40 hari, itu bukan gagal polinasi, tapi dominasi hormon etilen dibanding auksin. Setelah 10 hari ya? Selama ya 6 hari lah. 6 hari ya. Jatuhnya ada di durasi itu, maka obatnya apa gitu? Kalau kita semprotkan auksin tidak efektif, Pak. Jadi kita semprotkan etilen inhibitor. Jadi kita tidak naikkan auksinnya, tapi etilennya jangan diproduksi oleh pohon. Nah, jadi otomatis kan ada dominasi auksin kan? Ya. Nah, jadi auksin dominan, etilen dia tidak diproduksi, menyebabkan pohon ini sampai 40 hari aman. Nah, setelah 40 hari kan sudah ke pengisian buah, itu sudah aman. Jadi, apa penyebab etilen ini meningkat pada antesis sampai 40 hari? Itu yang terbanyak itu adalah karena zona akar itu jenuh air. Etilen karena zona akar jenuh air. Ya. Jadi basah itu. Itu yang tadi ya, Pak ya, bukan karena gagal polinasi ya. Yang kedua itu stres yang berat lagi. Stres berat itu misalnya terlalu banyak UVC radiasi matahari ya. Iya. Jadi kita nggak usah repot-repot, kita semprotkan etilen inhibitor. Kita spray ke daun. Spray ke tangkai buah. Tangkai buah. Oh, dispray langsung ke buah ya. Itu bisa langsung pengaruh, Pak. Langsung pengaruh. Benar ya. Jadi apa yang etilen inhibitor ini salah satunya adalah amino etoksipiniglisin. Ada lagi perak, Pak. AGNO3. Ada lagi AOA. Ada lagi kalau dari akar kita bisa gunakan bakteri ACC aminase. ACC deaminase dia bisa menghasilkan menginhibit etilen. Jadi banyak cara. Nah, ini kan menjadi rumit, Pak ya. Tapi kalau rekan-rekan belum membuka, sebaiknya dari awal sudah bikin drainase. Drainase yang seperti Pak Mul bilang ya. Kita tidak perlu APG, tidak perlu GA3, tidak perlu CPPU. Dengan busut aja gimana, Pak Mul? Kurang ya, Mas? Kurang. Walaupun busut tinggi juga kurang. Kalau tanahnya clay, kalau tanahnya berpasir, bisa. Oh, kalau tanah berpasir kita dengan busut, seperti bisa. Puncak bisa ya? Bisa. Langsung masuk ya? Istilahnya dry well lah soilnya. Istilahnya nge-dry-nya bagus gitu kan. Tapi kan nggak boleh kekurangan air tanah kayak begitu, Pak. Kalau di terasering bisa diakalin nggak, Pak? Seperti boylet ya, terasering coba boylet kita bikin. Kita rencana nanti kan bikin kayak begitu, Pak Mun. Terasering. Jadi di pinggir sekali. Jadi diharapkan genangan air atau betakung itu kan terhindar ya. Yang itu. Iya, ini. Ya, coba Pak Mun lihat. Di sini. Yang saya inginkan itu. Sini kanal terbukanya. Ini keluar airnya. Iya kan, kanal terbuka. Nah, jadi dari sini udah ada air. Tetap sih, Bapak irit nih kalau mau bikin drain atau plain drain, irit pendek aja pipanya.
Oh gitu ya. Jadi dia keluarnya di sini. Atau jangan dikeluarkan di sini lah ya. Di sini ya. Iya. Terus ke sini, jangan dikeluarkan di sini. Langsung ke bawah. Oh, jadi kita kasih tambah pipa di sini. Iya, sebelum Bapak nanam, Bapak gali dulu di sini. Nanti ngedrainnya ke sini. Tapi kalau ini Pak Mul, kemiringannya cukup kencang. Bukan gitu, makanya kontur tanahnya memang gitu. ada air permukaan. Air permukaan kan mainnya di sini. Iya. Ya nanti gini Pak Mul. Sini kan rumput semua kan? Rumput, ini kan rumput semua nih. Rumput. Jadi air yang di sini ini kalau hujan ini cepat langsung kering. Betul. Jadi kita ini tidak boleh ada genangan air. Air itu ada 4 Pak. Ada air permukaan, air hujan. Ada air fluida. Air fluida ini dia merembes dari sini, dari table water, dari dalam, dari dalam sini. Nah table water ini berpengaruh juga. Dia akan masuk dari sini kan, sini. Jadi tetap kalau di drain di sini ada table waternya tetap akan jatuh ngikut. Oh ya, kalau ini langsung sini langsung keluar ya. Langsung keluar gitu. Oke. Jadi ini kita contoh ya, Boy. Ini indikasi nggak kita planning Pak Mul. Karena sana kebetulan kita harus tanahnya konturnya pegunungan, kita bikin terasering. Betul. Ya. Banyak orang yang tanam, kalau kita tanam di pinggir dari sini 80 cm, banyak orang yang tanam di tengah sini. Saya kunjungan beberapa tempat malah di sini problem. Batakung air orang bilang. Batakung air, betul. Nah, kita tidak lihat secara kasat mata airnya aja karena mungkin ada rembesan, cuma ini pertumbuhannya kurang bagus. Betul. Jadi saya lihat beberapa di Malaysia juga ada yang tanam di tengah, ada yang di pinggir, tapi yang tanam di ujung sini. Dan kalau terlalu di pinggir, ke bunga juga kurang banyak. Nah, jadi dia kan ini ruangnya gede nih, ruang kosongnya kan. Iya. Nah, jadi sebaiknya Pak untuk ke masa depan Bapak bikin pipa satu aja. Iya. Dan pendek kan? Iya. Paling 3 meter atau 2 meter. Oh ini panjang, kalau kita ini 4,5 meter Pak Mun. 4,5. 4,5 saja. Jadi 4 sampai 4,5 tergantung dari kemiringan ya kita bikin. Oh pas satu batang. Ya. Jadi kita nanti jaraknya mungkin 12. Kedepannya ini siksak ini. Pancamata 5 ya bilang siksak. Oke. Ya. Jadi hitung jaraknya kita bisa pakai Pitagoras. Ini hitungannya begini. Jadi ini jaraknya. Yang jarak yang ini kita bisa lihat ini akar dari A kuadrat sampai B kuadrat ini Pitagoras. Betul. Ya. Jadi tapi saya juga di sini saya naikin dikit lah Pak Mun. Karena akar itu antara 20 sampai 40. Nah, mungkin kita naikin 40. Untuk yang horizontalnya udah aman dari genangan air ya. Betul. Tinggal nanti yang ke bawah aja nanti kita ini. Iya. Ini coba. Ya. Ini nanti ada salurannya di. Ini saluran ini. Ini ada saluran kencang kemiringannya. Jadi ini nggak boleh ada tergenangan kan. Saya pergi yang tempat yang orang itu. Pak, kemiringan ke depan sini dia. Turun ke sini, turun ke sini. Tapi saya lihat kalau pohonnya kan pertumbuhan kurang bagus batangnya. Ini saya coba gali ke bawah. Basah. Petakung lah. Iya. Jadi genangan air. Iya. Ya ini kira-kira saya coba dengan cara begini. Dan ini teman-teman yang lain dia rata Pak. Nggak dibikin gundukan lagi nih. Dia ketika ada jenuh air tanahnya di sini, dia punya tanah yang kering. Jadi parsialnya dia nolong. Iya. Jadi kalau tanah datar begini kita naik lagi yang 40 ya, akarnya kebanyakan gitu ya. Iya. 40 sampai ini saya 60 Pak. 60. Jadi kan akar itu setahun kan turun. Ya. Agak turun. 60. Nah, ini kenapa terasering bikin besar? Nanti di sini bisa jalan mobil. Atau mobil, jadi saya di sini jalan. Iya. Memang ada efeknya nanti di sini agak pengerasan. Nah, dengan tanah yang keras di sini, air mau ke sananya kan lebih berkurang, Pak. Iya. Karena ini ada kemiringan, karena ini sini keras, airnya memang cenderung nanti masuk ke saluran gitu. Jadi bisa mekanisasi ya. Nah, ini sudah saya pikirkan kalau ini sering di jalan kan padat di sini, Pak. Iya betul. Ya, dia enggak menuju ke sini pasti dia ke yang lebih rendah kan ini miring, Pak. Dari sini itu Pak, miring ke sini. Oh, mengarah ke ini ya. Miring antara 20-10 lah. Iya. 20 cm sampai 10 sampai 20 cm bahkan ada yang 30 karena ini kan ada yang 4 meter, ada yang 4,5. Jadi ngebalikin air ke ke sana. Kalau dari sini nanti di sini longsor kan. Bagus idenya. Jadi kalau yang teman-temannya dia tanam di sini nggak bisa untuk transportasi, Pak Mul. Nah ini kan 4,5 meter, Pak Mul. Kita dari sini kan 80 cukup karena jangan takut jatuh karena ini ada kemiringan lagi kan. Iya. 80 jadi masih ada 30
3,77. 3,7, mungkin di sini juga kita perlu 80, ya masih ada 2,9. Mobil kecil masih bisa masuk. Kebun Bapak, ini jadinya bareng sama kebun Raja Maya. Oh gitu? Iya. Tapi ini saya agak buru-buru Pak, saya maunya infrastruktur biar bagus. Iya. Nah ini kita lagi bicara juga sama Pak Har, yang seperti Pak Mul punya maksud tadi mungkin Pak, ya sistem irigasinya. Iya. Ya Pak Har ada usul begitu. Oke, Pak Mul, kita lanjut ya. Ini kita sekedar ya, cara tanamnya untuk di teraseri. Kita lihat ya. Ya. Jadi masalah di Indonesia itu adalah kita hujannya berlebihan, Pak. Ya. Berlebihan ini menyebabkan mundurnya waktu berbunga atau bahkan gagal berbunga kan. Terus yang kedua adalah ketika masa menjelang panen, pematangan buah, banyak turun hujan. Nah itu kendala kita, menyebabkan daging durian lembek, warna kurang, biji besar gitu kan. Dan tadi arilus di tengah itu coklat kan, lembek. Ya, lunak ya. Iya, daripada kita banyak menggunakan agrochemical, lebih baik infrastruktur dari awal disiapkan. Kan itu sekali pasang berlaku seumur hidup. Ya. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman yang udah terlanjur tanam, kalau sebelum tanam ya diusahakan kita bikin busut yang cukup sehingga air tidak bertakung. Ya. Kalau sekarang udah terlanjur data, kita bikin saluran supaya airnya buru-buru dibuang sehingga air tidak tergenang. Sehingga kalau air tergenang nanti mata ketam sampai ke ceri, bahkan baru sampai ke ceri sudah banyak juga yang gugur. Yang jatuh. Nah, terus sampai ke antesis, ya nanti tidak berhasil dipolinisasi. Betul, betul. Saya juga Pak Mul mau ngobrol ini Pak Mul ya, supaya teman-teman semua ingat bahwa waktu kita polinisasi itu bisa dengan cara buatan dan bisa dengan bantuan dari kelelawar. Ya. Kita lihat jangan kurang boron, karena kalau boronnya kurang, ya kita nanti akan alami. Kalau boron kita kasih itu ya, kita akan alami itu beberapa hal. Nanti mungkin dari bentuk buahnya kurang sempurna, kurang wangi, sehingga tidak bisa mengundang binatang untuk penyerbukan, bantu penyerbukan. Ya, kalau kita kasih boron juga, kesuburan dari kita punya cerinya itu bisa naik 200 sampai 300% gitu. Kira-kira gitu Pak Mul ya. Jadi boron perlu untuk menaikkan kesuburan dari ceri kita, wanginya naik, bentuknya lebih balance ya. Betul. Terus kalsium jangan lupa, sehingga kita lihat tuh pohon itu menjaga supaya ketahanan dari kerontokannya, karena kalsium itu kan untuk membuat dinding selnya ya. Di samping itu juga mempertahankan ceri ini supaya gak gampang rontok ya. Dia masuk ke sitosol. Terus kalau banyak yang melakukan yang namanya polinisasi buatan. Kita lihat kalau itu duriannya cuma 1 hari ya Pak Mul ya. Jadi dia satu malam ya, dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Ya. Tentu awal sampai akhir itu ada masa optimalnya. Itu ini dibuahin itu bisa langsung jadi. Itu dengan caranya keluarnya kayak madu. Ya. Nah itu mulai jam 9 malam Pak. Nah jadi kalau Pak Mul bilang jam 9 malam, kita ada waktu dari 3 jam lah kira-kira ya. Sampai jam 1. Dari jam 6 gelap sampai ke 9, 3 jam kurang lebih ya. Tapi ini tidak pasti 3 jam, mungkin 2 jam. Jadi itu kapan dia birahi puncak lah kalau kita bilang itu ya. Sehingga nanti kalau dia ada madu, ada benang sari sedikit pun lengket ya. Betul. Ya. Mungkin dari kelelawar atau dari serangga lain, karena ada boron cukup, wangi, jadi banyak yang datang. Seperti gadis cantik banyak yang tamparin gitu ya. Kalau kita pakai buatan, kita lihat juga jangan dilakukan sebelum keluarnya cairan itu madu, ya. Jadi ini ya, kira-kira jam 9 ya patokannya Pak Mul ya. Kurang lebih ya, karena mungkin bisa 2 jam keluar. Ada yang keluar jam, ada yang mekar jam 4 juga soalnya. Jam 4 juga ada? Oh kalau udah jadi jam 4 bisa lebih awal. Nah, kalau jam 4 misalnya 3 jam 7, tapi kita lihat dulu ada minyak, ada lengket nggak gitu ya. Nah Pak Mul mungkin ya Pak Mul ya, kalau dalam satu kebun kita tanam kan beberapa jenis
ya. Nah, mungkin angin bisa menjadi perantara juga untuk penyerbukan ya, sehingga terjadi yang namanya efek senia. Jadi perkawinan dari klon yang satu, klon yang berbeda. Nah, pendapat Pak Mul gimana mengenai itu? Ada orang bilang, wah nanti rasanya berubah, nanti buahnya, bijinya jadi ini, buahnya ukuran menjadi besar atau gimana? Bagaimana pendapat Pak Mul itu? Ini apa namanya yang harus diketahui ketika kita menanam durian homogen dan campuran. Campuran ya, heterogen ya. Ya. Jadi terjadi senia efek itu kalau heterogen. Ya. Jadi rasa itu termasuk warna ngikutin ibu, Pak. Oh, ikut ibu ya. Jadi dominan ibu ya. Dominan ibu. Ya. Nah, kalau bubuk serbuk sari yang membuahi dari durian yang lain, dia mempengaruhi morfologi. Ukurannya? Iya, makanya. Mempengaruhi ukurannya ya? Bukan ukuran, bentuknya juga. Oh, bentuk juga. Makanya sekarang super tembaga dalam satu pohon ada yang mancung, ada yang pantatnya datar. Oh. Kalau pantat datar biasanya dari OC. Dari OC, ya. Kalau dia menyerbuk sendiri dari ST, dia apa namanya? Lonjong. Susah berdiri lah. Susah berdiri ya. Kalau dapat dari OC, dia berdirinya gampang gitu kan. Oh, bulat ya dia. Bawahnya datar, pantat bawahnya. Nah, jadi perlu dipertimbangkan. Kalau dari OC masih kalau dari durian lokal. Saya pernah nemukan ini OC malah. OC keserbuk durian lokal. Rasanya OC. Bisa rasanya OC? Iya, rasanya memang. Pengaruh berarti dari serbuk sari? Bukan. Serbuk sari yang bawa ke ibunya? OC itu ibunya. Oh, OC ibunya, ya. Rasanya OC. Tapi morfologinya, durinya itu sampai keriting Pak, menggulung. Nah, ini kan efek nilai ekonomi. Kita mau akui ke konsumen, ini OC, orang nggak percaya. Karena morfologinya aneh. Akhirnya dijual dengan kupas. Nah, ketika dikupas kan turun nilai ekonomi. Warna OC, bentuknya OC gitu ya. Untuk teman-teman nih, petani durian, sebaiknya homogen. Sebaiknya homogen. Tapi kalau kita mau, misalnya ya Pak Mul, OC ukurannya kan kecil. Kita mau yang besar, kita taruh bawor atau taruh montong supaya dapat ukuran lebih besar gitu. Nah, tetap homogen nanamnya. Jadi terprogram, kita yang mengontrol, jangan alam yang penyerbukan buatan. Jadi kita ngambil serbuk sari dari blok yang lain. Di sisi itu. Iya, jadi kita bisa mengontrol atau merencanakan ini adalah jantannya dari durian OC atau dari montong, supaya musangkingnya lebih besar ukurannya. Tapi terprogram Pak, jangan asal apa aja soalnya menyerbuk. Betul. Jadi efek dari senia itu selalu rasa tetap ikut ibu, warna ikut ibu. Warna ibu, bijinya? Ukuran bijinya? Ada perpaduan keduanya. Bijinya kombinasi. Ukuran buahnya? Ukuran buahnya kalau jantan ke jantan. Oh, ukuran buah dari jantan. Wah, kalau kita ambil dari montok atau dari mana, OC bisa jadi lebih besar ya. Makanya ada OC 4,5 kilo. Nah, problemnya OC sama musangking sama montong gitu ya. Musangking sama montong aja. Yang ini ya. Ini beda mekarnya. Oh, tidak pernah ketemu ya? Beda 2 minggu. 2 minggu ya. Tapi kan bisa sama OC yang bisa diprogram. Kita ingin bunga montong musangking lebih duluan berbunga supaya bisa bareng dengan montong gitu kan. Nah, kita paklol lah si musangkingnya. Nanti keluar bareng, kita bisa ngambil serbuk sari dari montong. Pak Mul, saya mau tanya sedikit Pak Mul. Mengenai paklo itu kan kita kasih dosis sesuai dengan klon. Nah, waktu Boy ke Thailand, Boy lihat tuh dosis untuk montong lebih kecil dibandingkan dosis untuk musangking. Benar. Itu benar Pak? Benar. Padahal kalau kita lihat, lah ini kan montong ini, musangking ini kan kelasnya kan kelas premium. Oh, dia lebih kuat ya terhadap ini paklo ya. Jadi musangking ini kan ringkih Pak. Dia tidak tahan panas. Ketika dapat panas sudah nutup stomata di siang hari, menyebabkan mengumpulkan karbohidratnya kehilangan 2 jam sehari. Beda dengan montong. Montong dia kan tahan
Jadi dia itu duri hitam juga. Tidak kehilangan karbohidrat di siang hari. Oh, duri hitam sama montong jadi dosis sama? Ya, duri hitam sama montong ini kan masuk ke kita bilang genja. Oh, genja. Jadi nah, terus ya. dosis Pak ya. Montong itu daunnya lebar. Kita kalau ngikutin luar negeri, Thailand atau Vietnam, montong itu kan dosisnya 2,5 gram per liter. Paling rendah. Nah, kalau di Indonesia dimodif lagi Pak, di-engine lagi sedikit, karena kita kan iklimnya lebih panas dari mereka. Jadi saya pakai 1,5 gram per liter di Rancamaya. Itu montongnya keluar semua bunganya. 1,5 gram per liter. Iya. Kalau ini 1,5 gram per liter kita pakai di... Itu di spray ya Pak Mul ya? Spray daun. Tapi spray jumlahnya apa? Cuma tipis-tipis atau cukup tebal? Tetap aturannya sama. Oh, seperti standar ya? Cuman montong ini kan daunnya lebar. Jadi dia dapat paklonya lebih banyak. Sama saja sebetulnya. Jadi kita pakai dosis. Jadi liternya lebih banyak kan dia ya? Iya, 1,5. Jumlah yang kita semprot lebih banyak karena lebih lebar kan? Betul. Nah, jadi cukup 1,5 liter gram per liter sudah keluar bunga. Kalau mau sangking 1,5 itu baru ngeberhentiin pucuk baru. Pucuk barunya nggak keluar. Kalau kita tepat waktunya ya. Itu baru ngeberhentiin, tunas baru tidak keluar. Dia mesti dibos lagi. Sampai yang pakai 1.000 itu di Belitung tuh Pak. Kebunnya Pak Apo. Bunganya banyak banget. Dia pakai berapa mili per liter? Berarti pakai 5 mili per liter. Kemarin Pak Johan dia pakai 3,5, pengulangan dia kasih 2,5. Jadi tahun lalu ya. Musangking ini paling banyak menggunakan paklo. Oh, dia Pak Johan bukan Musangking ya, dia banyak tembaga ya. Tembaga dia banyak. Nah, jadi saya kembali lagi, bunga keluar banyak. Karena aba hanya dihasilkan di daun, kita ngelihat daunnya sedih gitu Pak. Jadi kita itu kembalikan ke biosintesa alaminya, paklo itu dibuat di akar, aba itu dibuat di akar. Ya tadi. Dengan tadi pengairan itu, sistem pengairan. Drainase ya. Jadi kekurangannya kita minta dari daun, pakai dosis rendah. Pohon tetap sehat. Kan sekarang ini kita semua melawan hujan. Hanya semua di daun semua. Dosis juga pakai maksimal kan sampai 1.200 sampai 6 mili per liter. Ya Pak Mul, sebenarnya banyak yang tanya paklo. Sebenarnya paklo ini bukan teknologi yang baru, bukan. Tapi di Indonesia kita ngomong paklo untuk duren orang baru. Sebenarnya paklo itu tahun 1985 udah komersial, komersial luas. Ya, kalau di Indonesia itu kita lihat itu yang distribusi atau yang ngatur itu dari ICI ya. ICI betul. ICI itu ada 11 merek di Indonesia atau cuma ada 4 yang saya lihat. Yang ada 4 yang kalau saya baca-baca 4 ya. Paklo semua ya. Kemudian kita lihat lagi ada satu prehexadion kalsium. Itu dari BAS ya. Ya, biasa. Nah, di sini mereknya mungkin Regalis namanya ada satu ya. Itu tahun 1950-an. Dia lebih duluan, 80-an dia. Mungkin 82, 83. Ya, banyak digunakan di bunga. Kita tahu paklo itu kan kita lihat sebenarnya fungisida dari triazol ya, dari golongan triazol. Ada juga sekarang Pak Mul, selain itu kan ada uniconazole ya. Itu bisa pernah dicoba nggak di durian ya? Yaitu kemarin Pak Galih itu yang nyoba. Oh, Pak Galih coba? Prehexadion tadi. Pak Mardianto. Bagaimana? Ada dengar hasil ada nggak? Kalau kita memilih plant growth regulator itu Pak, sebaiknya dia itu ketika ketika gibberellin akan diproduksi, baru niat diproduksi, kita sudah stop dia. Nah itu kan mekuat, klor, mekuat sama klormepikuat. Itu 2 tuh yang di kelompok itu. Jadi baru niat dia memproduksi gibberellin sudah di stop. Nah kalau sekarang ansimidol, kemudian itu kan ACC sudah diproduksi Pak. Artinya pohon ini sudah menggunakan energi banyak, ATP udah dipakai. Nah jadi kan ada loss, termasuk paklo. Paklo ini kan dia di ACC sintase, ada di level ketiga. Artinya
sudah ada energi durian ATP yang digunakan karena kita menggunakannya paklo. Ya, ini mesti ada catatan kemudian penggunaan paklo untuk satu tanaman kita harus memperhatikan keadaan pohon juga itu, ya pohonnya mungkin subur, daunnya tidak mudah lagi, tidak ada yang mudah ya. Nutrisi yang kita kasih selama perencanaan 1 tahun juga cukup, biostimulan juga kita kasih, kita juga ada kasih vitamin lain selain biostimulan, ya. Kemudian keadaan akar, tanah gembur itu juga harus diperhatikan karena kalau pohonnya tidak subur dikasih paklo bukan buat keluar bunga atau kalau itu malah mati. Nah, jadi paklo itu juga ada syaratnya. Jadi pohon mesti subur dengan memperhatikan kandungan mineral dan keadaan fisiologi dari tanah itu, tanaman itu memang benar-benar memenuhi syarat subur ya. Jadi saya bilang tadi ada biostimulan, unsur hara dan lain-lain, kita udah perencanaan untuk dalam waktu 1 tahun gitu ya. Timingnya harus tepat. Nah ini kalau pemupukan masuk generatif itu pasti selalu itu namanya timing, timing ya. Kita waktu kita kalau kita menggunakan paklo, kan nggak menggunakan paklo juga harus timing. Kita kasih pemupukan ya, baik kita pemupukan NPK, pupuk makro primer, makro sekunder, pupuk mikro itu timing. Kita harus pelajari juga. Tapi itu pengalaman dari masing-masing kebun sesuai dengan keadaan cuaca masing-masing daerah, sama keadaan tanah ya. Terus sama mineral alam juga yang ada di tanah itu. Itu sangat mempengaruhi keberhasilan dari satu kebun ya Pak Mul ya. Ya. Seperti Pak Mul ngomong kalau kita lihat di Rauk untuk musangking gampang, mau oci, penang gampang. Itu kecocokan mineral alam sama iklimnya, curah hujan juga sana sedikit ya. Nah ini mungkin pencerahan untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol Pak Mul, mudah-mudahan bisa berguna Boy. Kenapa? Kalau kita melihat di satu kebun, kita jangan langsung contohin, tapi belum tentu cocok di tempat kebunnya kita. Tentu ini perlu maksudnya itu pengalaman pengamatan atau kunjungan, banyak kunjungan lah ke kebun-kebun. Seperti teman-teman kita ada yang ke Thailand, ada yang sekarang ke Vietnam, ada yang ke Malaysia ya. Mudah-mudahan di Indonesia ke depan kebun kita bisa maju lagi. Sebenarnya saya senang Pak Mul ngobrol sama Boy. Kalau bisa yang kita bicarakan ini pekebun-pekebun pemula juga bisa mengikuti. Kenapa? Ada yang tanamnya 20 pohon, 30 pohon, tapi dalam jumlah yang banyak sehingga di Indonesia bisa menghasilkan durian lebih banyak lagi. Ya, kalau mungkin teman-teman yang hobi, kita kan yang hobi, kalau saya termasuk yang hobi ya kita tanam, tapi kita kalau bisa mencontohkan ke masyarakat dan apa yang kita alami itu kita ngomong secara terbuka jadi orang bisa menilai, bisa mengikuti kalau memang keadaannya hampir sama kebunnya bisa berhasil. Kita lihat ya di Thailand, kalau saya nggak salah dengar itu sudah menghasilkan ekspor untuk durian itu hampir 70 triliun. Ya. Sekarang akan dibalap sama Vietnam. Vietnam sekarang ada 58 triliun kalau nggak salah. Kita gambaran di Indonesia kalau kita makan durian enak kan asalnya kan dari Malaysia. Ya baik itu musangking, oci ya. Sekarang ada yang D214 itu Tupai King. Nah Boy kemarin makan juga banyak kan. Nah, yang durian lawas juga D2 masih enak masih itu ya. Jadi sebenarnya ke depan ini Indonesia ini kita harus maju ya. Gambaran kita lihat di Malaysia yang kita sering pergi aja, dia ekspornya cuma 5-7 triliun. Jauh sama Vietnam ya. Indonesia masih di bawah 300 miliar datanya ya. Tapi itu mungkin ya ada yang kebenarannya ini coba nanti dicek lagi ya. Kalau saya nggak salah dengar begitu ya. Jadi Vietnam ini ekspornya kayak luar ya. Ada strategi Pak Vietnam ini. Yang pertama produktivitas durian ini harus tinggi. Dan mereka sudah tidak mengandalkan alam. Mereka dibantu dengan agrochemical. Nah, mereka memilihlah kemudian montong dengan RI6. Padahal yang rasanya bagus lebih banyak. Iya. Karena supaya dapat ukuran bukan. Karena pasarnya yang berkebutuhan pasar itu. Ini karena produktivitas. Oh, produktivitas yang mereka samakan. Jadi hasil produktivitas pasar terima gitu. Betul. Jadi montong itu adalah
pohon yang paling responsif ketika dipaklok. Oh. Dosisnya rendah, pohonnya, buahnya banyak, bunganya banyak, buahnya juga banyak. Kalau Thailand tuh apa di negara Thailand atau di Vietnam itu pohon mereka nggak terlalu sayang kayak kita di Malaysia sama di Indonesia kan sayang kita ya. Saya di sini coba Pak Mul. Sebenarnya saya bukan coba anak-anak itu. Jadi kita pasang tree planting. Iya. Yang satu itu dipotong pakai parang. Saya lihat dipotong pakai parang, tapi yang dari 3 itu yang potong pakai parang itu keluar bunga loh sekarang. Iya, jadi disakitin ya gitu ya. Dipotong-potong ada 43 tuh. Bukan. 43. Siapa yang potong? Gue yang potong bukan. Tip IP ya. Jadi tree planting, tree planting betul. 3, yang 1 yang dipotong ini yang keluar bunga loh. Ya. Jadi tree planting itu membagi stres yang diterima dalam satu busut menjadi 3. Jadi satu pohon itu kebagian stresnya sepertiga. Ya. Makanya pohon tree planting lebih percepat pertumbuhannya. Tetapi menjelang generatif dia itu dipilih Pak. Dipilih apakah harus ditebang 2 atau ditebang 1. Jadi tujuan awal pertumbuhan cepat sudah selesai. Ketika dia generatif, dia harus mendapatkan matahari yang cukup. Maka dikurangi 1 atau 2. Ini kita bukan kurangi, ditebak, ini bukan ditebak. Dicacak. Dicacak tuh. Dicacak 4 bagian. Tak ya, tapi nggak dalam. Dicacak. Jadi mungkin kulitnya udah tembus kayak itu kayak intinya kulit. Ini metode tradisional. Nah, terakhir dulu kita di rumah kan mangga kita tak buahnya banyak gitu ya. Jadi ketika daun ini berfotosintesis, dia menghasilkan 6 karbohidrat. Nah, ini akan dibagi 3, Pak. Akan disebar ke daun 33%, ke batang 33%, ke akar 33%. Dengan kita melukai dia, maka yang ke akar itu dikurangin. Jadi justru ke batang yang dibanyakin. Iya, padahal di Serpong ini hujannya buahnya. Nah, jadi pada saat daun tidak ada pucuk, daunnya sudah dewasa, otomatis semua dikirim ke dahan, jadilah bunga. Jadi bunga. Gitu. Ya ini maksudnya metode tradisional ya. Tapi sebaiknya jangan ditebak, dilukain ya. Jangan dilukain. Tapi kalau di Thailand kan mereka kan begini. Thailand sama Vietnam produktivitas dikejar. Produktivitas. Jadi satu kebun minimum kan 95% berhasil keluar bunga. Menghasilkan buah yang banyak. Dan montong itu pasti dipaklo kan, Pak. Montong itu sangat tekdung gitu, Pak. Paklo melendung gitu. Jadi, tapi mungkin teritori mungkin lokasinya cocok sama montong. Kita di Indonesia juga sebenarnya kan di Parigi di Bali kan tanam montong kan cukup enak. Iya. Tapi sekarang Parigi kan punya masalah ya, endemi atau gimana nggak bisa menghasilkan buah yang bagus. Parigi itu ada 4 daerah. Masih ada yang bagus tuh, daerahnya Polo Suso apa lupa tuh. Kita sebut Pak Ketut Kali udah itu ya. Dia bukan Parigi dia. Dia udah ke tengah Gorontalo, udah bukan Parigi Pak Ketut tuh. Oh bukan ya? Bukan, dia sudah ke tengah. Oh di tengah dia. Apa namanya? Lambuno. Lambuno. Beda karakter tanah sama yang di Parigi Pak. Enakan mana Lambuno? Parigi lah, jauh. Tapi Parigi masih menghasilkan montong sekarang? Masih. Oh masih. Oh, masih. Lambuno yang nggak bisa. Lambuno itu termasuk montong kurang bagus. Karena materialnya lebih ke arah granit kapur. Iya. Kalau di Lambuno kan, di Parigi itu lebih ke nikel, tembaga, ya hampir sama dengan di Rau. Bukan. Di Vietnam sama di Vietnam, ya? Di Thailand. Di Pangha Thailand. Kalau Pangha itu kan litium ke arah sana. Pangha itu ke arah granit litium, rubidium ke arah sana. Nggak kurang bagus tuh durian montong. Oh, iya. Montong itu Kirikan, Santaburi. Itu the bestnya 2 tempat. Ya minggu lalu memang ada Pak Ketut Kali nggak sempat ketemu ya, Pak Har nggak sempat ketemu. Oh, ada ke sini. Ya. Datang ke sini dia terima penghargaan biasa kan. Oh, luar biasa. Membina masyarakat pertanian durian di daerahnya, dia dapat penghargaan dari departemen. Selamat Pak Ketut Kali. Selamat. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol lama nih Boy. Ya, sebenarnya nih hari ini kita lagi ngobrol sama Pak Mul. Kebetulan kita mau bikin pupuk fermentasi
untuk kompos supaya waktunya bisa lebih singkat. Oke, nanti kalau kita udah jadi bikin mesin strukturnya, nanti kita bikin lah supaya mungkin masyarakat atau pekebun mau tiru, sehingga nanti pematangan dari kohe itu bisa dipersingkat ya, Pak Mul ya. Dipersingkat dan matangnya sempurna. Matang bisa sempurna ya. Jadi patogennya hilang. Jadi ketakutan menggunakan kompos itu hilang lah. Ya, jadi kurang lebih kalau kompos itu patogennya 300 sampai 400, bisa mengurangi berapa persen, Pak? Nah, kita kan kalau kita komposnya ini menggunakan aerator, seperti mesin bensin, Pak. Waktu dia menghisap, udara masuk, bensin masuk, kemudian tekan, busi nyala gitu kan. Nah, sekarang ini bensinnya kan ada nutrisi dari kompos, udaranya kurang, sehingga lambatlah pematangan itu. Nah, sekarang udaranya disiapin pakai turbo lah istilahnya. Jadi kombinasi ya, aerob and anaerob. Ya, jadi sebenarnya ini kuncinya buat mengurangi amoniak aja ya. Amoniak kita usir kan, jadi cepat keluarnya. Oke. Nah itu. Oke, boleh kita lanjut lagi untuk YouTube berikutnya ya. Ini kita bincang-bincang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan berguna untuk semua teman-teman pekebun Indonesia, sehingga pekebun Indonesia tambah maju lagi. Amin. Maju terus, Perdura Indonesia, mantap. Mantap.